Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di Dua and Only EQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya EQ Media di @EQMedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianmiadi. Dua episode mengomentari Kamen Rider Gates. Langsung aja, mari kita mulai. Sekarang episode ke-11 dan episode ke-12. Dari awal mulai sampai menit 9:10, kita akan jabarkan di mana game kali ini adalah mengenai Yamato Labyrinth. Oke, di menit-menit awal ini kita diperlihatkan dengan adegan vlog lagi yang biasanya diisi oleh Keiwa, kini nampaknya diisi oleh Sumuri. Kegiatan ngevlog ini nampaknya merupakan kegiatan stress release dari seseorang yang tertekan di dunia Gates ya, alias di Desire Grand Prix gitu. Di saat kemarin Keiwa yang berulang kali kayak ngerasa dia apakah akan dieliminasi di game sekarang gitu, akhirnya dia melakukan vlog. Di sini pun Sumuri melakukan hal yang serupa. Dia ngerasa stres mungkin ya, nggak nyaman bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga Ace Ukyo. Meski nantinya kita bakal lihat juga si Gregory ataupun si Game Master ini terlihat memasakkan beberapa masakan gitu ya, kayak berperan layaknya seorang ayah. Di sana sembari agak kesal, Gregory ini bertanya kepada Ace tentang tujuan murni melakukan ini semua ini apa. Dari awal kayak impian Ace ini sebagai Dezashin terlampau aneh gitu. Dan sekarang Ace malah ingin menjadi staff di GP. Kalau menang lagi di season terbaru ini ingin menjadi staff. Perlahan Ace dari stranger menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam jajaran di GP gitu. Dari stranger menjadi internal team. Apalagi banyak celah yang luput dari pandangan sang Game Master sendiri mengenai mekanisme di GP. Di lain sisi Keiwa dengan perubahan sifatnya menjadi tidak terlalu peduli kerja dan asyik dengan kegiatannya sendiri seperti berjudi, lotre, dan ketagihan gacha gitu ya. Keiwa ini akhirnya ditegur oleh kakaknya yang ternyata membuntuti dirinya. Kakaknya pun tersadar bahwa Keiwa berubah. Ini adalah akibat retire dari DGP. Di sisi lain ada Neon Chang, di mana latar memperlihatkan perdebatan sengit antara ibunya yang menerapkan aturan kolot ala-ala orang kaya versus suaminya alias bapaknya Neon yang terlihat sangat mengetahui sesuatu di balik DGP gitu. Aneh gitu ya, kayak bahkan di sini pun Neon juga aneh kenapa bapaknya mengizinkan gitu ya masuk DGP. Dan ada leaks juga bahwa bapaknya Neon ini salah satu rider mungkin. Bapaknya kayak yang santai aja gitu melihat Neon join dalam DGP. Kousei Kurama ini seperti sudah tahu mengapa ini bisa terjadi. Nah, balik lagi ke Keiwa, dia secara ajaib jadi korban stage DGP Labyrinth. Dimana ketika ia menaiki bis beserta dengan kedua anak kecil dan supir, baru aja jalan mereka langsung terperosok ke dalam lubang area Yamato hingga mereka jatuh ke stage Yamato tersebut. Wah, kok bisa gitu ya gitu, ada stage di luar lintasan bumi, di luar permukaan bumi gitu, kedalaman bumi yang nampaknya kayak berlapis-lapis gitu. Selanjutnya mengobrol dengan Neon. Di sana ada fakta yang mengejutkan ketika Neon tiba-tiba bertanya tentang kenapa Ace tidak langsung meminta ibunya aja hadir kembali di dunia ataupun bertemu kembali dengan dirinya. Dan Ace menjawab bahwa itu sudah ia tulis bahkan semenjak game pertama di GP yang ia ikuti pada saat bocil ataupun remaja. Poinnya adalah ada beberapa keinginan yang tidak bisa ditulis di form DGP. Entah itu berkaitan dengan sistematika DGP itu sendiri atau mekanismenya yang melanggar kehendak DGP itu sendiri dan lainnya gitu, masih banyak hal. Yang jelas sepertinya karakter ibunya Ace ini bukanlah orang sembarangan. Dipikir-pikir gila juga gitu, Ace banyak juara dari sejak bocah. Dan game pun dimulai, misi utamanya adalah menyelamatkan warga sipil di game Labyrinth, di mana Sumuri juga menjadi salah satu tawanan di game tersebut. By the way, Ace dan Neon kaget kenapa ada Keiwa, kenapa jadi bagian misi yang harus diselamatkan. By the way, masih ngakak juga saat Sumuri berkata dia dilindungi siapa gitu. Dan Pang Jack datang menggoda Sumuri bahwa dia adalah pelindung dari Sumuri. Di sana Ace kelihatan ngambek. Game pun dimulai dan Yamato kembali berevolusi dengan mekanisme yang sama seperti Desire Driver. Ya, mereka memakai Desire Driver versi Yamato. Kedua Yamato tersebut sebagai berubah menjadi Yamato Rider. Agak gimana gitu, dimana mereka beberapa tingkat gitu ya lebih kuat dibanding mode Yamato biasa dengan mekanisme driver yang serupa. Yang sangat menarik sih adalah hal yang terjadi sampai ke menit 14:54 setelah Game Master menginstruksikan kepada para rider untuk tenang sampai dia memberikan sebuah item tambahan yang jauh lebih kuat hanya untuk melawan Yamato Rider. Di sana Game Master ini jadi kesel karena ternyata beberapa hal terjadi di luar instruksinya sendiri. Sampai ia menelpon seseorang yang sangat misterius, dia bernama Archimedal. Dia adalah seseorang yang nampaknya satu nuansa dengan Ryoma Sengoku, beserta penelitian hutan Helheim mirip ya. Namun Archimedal ini berbeda gitu. Dia digambarkan sebagai tipikal pria yang mengurus dan memperlakukan Yamato sebagai objek serapannya.
dia memperlakukan Yamato ini kayak bayi kecil. Yamato ia rawat sedari kecil. Nah, Archimedes sama sekali tidak merespon gitu telepon dari Girori. Apa hubungan mereka berdua gitu? Ia hanya terfokus untuk ngobrol dengan Yamatonya aja yang bayi. Terlihat juga di sana ekstrak mereka tercipta menjadi beberapa varian ID core dan juga desire driver. Ini mungkin hubungan bisnis dengan DGP. Archimedes ini bergumam bahwa ia berharap Yamato akan menginterupsi dunia dan men-take over-nya. Itulah keinginan dia. Setelahnya malah dia ingin agar desire Grand Prix dihentikan. Ada trivia menarik dari Archimedes gitu. Nama Archimedes adalah sebuah gabungan dari dunia ilmuwan Eropa ya yang terkenal gitu ya. Dua ilmuwan Eropa terkenal yakni Archimedes dan juga Gregor Mendel. Archimedes adalah seorang ahli matematika Yunani. Archimedes ini terkenal karena penemuan ilmiahnya gitu, sejajar dengan penciptaan Yamato oleh Archimedes. Kalau misalnya kita gabung-gabungkan gitu ya sama titiknya. Sedangkan Gregor Mendel ini adalah seorang ahli biologi yang menemukan hukum dasar pewarisan yang kemudian kita kenal sebagai hereditas, sebuah studi Mendel yang banyak berfokus di objek-objek tanaman. Di sini sangat serupa juga dengan karakternya di sini, di mana Archimedes selalu melakukan studi tanaman untuk pertumbuhan Yamato yang diserap dari ekstrak tanaman yang jelas-jelas sebuah combine dari tanaman. Lantas, apa tujuan Archimedes dengan ini semua? Setelahnya game lalu dimulai kembali di mana item secret yang disebar ada yang dibawa oleh para Yamato. Di sana Pang Jack melakukan hal yang licik, di mana kata-kata yang seharusnya menjadi kunci malah diulik-ulik oleh Pang Jack. Di sana Azuma memergoki mereka berdua dan bertanya tentang tujuan mereka kenapa ingin mengeliminasi Ukyo Ace. Di lain sisi, Ace ini menjelaskan bahwa alasan Keiwa dan Neon berubah sifatnya kemarin adalah karena sudah menjadi hukum di Sire Grand Prix bahwa jika para peserta gagal melakukan misi-misinya, dia akan kehilangan hasrat yang ia tulis dan kejar di form Desire Grand Prix. Kita lanjut lagi dan kita lihat dalam posisi terpojok. Di sana sang kakek dengan beraninya nekat gitu melawan para Yamato. Di sana ada juga Yamato Rider dengan heroik membiarkan Keiwa dan para bocil lari menjauh dari area pertarungan. Sang kakek nekat dengan sangat keren di sini sampai Ace dan Nago datang untuk menghandle pertarungan tersebut. Di menit 20:57 kita lihat pukulan Gits versus Yamato Rider seperti visual adu pukulan pengguna haki di One Piece. Keren gitu ya penggambarannya di sini. Dan Gits pun berhasil mengalahkan satu Yamato Rider meski beltnya malah jatuh di sana dan dipakai oleh Yamato lain. Duh, nggak habis-habis gitu ya. Kemungkinan kalau nggak dihancurin si beltnya ini. Kita langsung lanjut lagi ya ke Gits episode ke-12. Lanjut aja. Kita diperlihatkan bagaimana Azuma menolak tawaran untuk ikut mengeluarkan Gits. Di sana Azuma sudah tahu kong-kali-kongnya Pang Jack atau Win sebagai staff dan juga Sumuri yang juga menginginkan hal serupa dari titahnya si Game Master. Game Master tak ingin pemenangnya aceng lagi katanya. Sementara itu kondisi si kakek semakin melemah. Esensi game labirin ini adalah menyelamatkan warga dan menebak teka-teki pintu agar bisa keluar dari sana. Sampai menit ke-6:43 kita diperlihatkan juga bagaimana rentannya fisik si kakek. Kamen Rider Keiro ini sudah nggak sanggup lagi melanjutkan misinya sebagai rider di DGP. Hingga akhirnya posisi mereka semakin terdesak. Meskipun ada Ace dan Neon yang mengcover mereka berdua, tapi di posisi belum henshin, mereka kewalahan meski dengan kroco Yamato gitu. Celah kosong membuat anak bungsu yang statusnya warga mencoba untuk melindungi kakaknya, sehingga Keiwa kemudian tersadar gitu. Ada potongan puzzle yang hilang dari dirinya telah kembali perlahan-lahan, yaitu cinta damai. Hingga akhirnya Ace membulatkan tekadnya untuk mempersilahkan Keiwa menekankan Desire Driver dan ID Core-nya, agar Keiwa mengingat semua yang terjadi sebelumnya, dan setelahnya Keiwa mendesak agar dia kembali menjadi Tycoon sesaat Game Master menginterupsi kegiatan mereka. Game Master menganggap Ace ini melakukan kehendak di luar aturan DGP, meski akhirnya Game Master juga terpojok karena semua sudah berakhir seperti ini. Hingga akhirnya Game Master memberikan ID Core Tycoon kembali kepada Keiwa, dan Keiwa menjadi peserta Desire Grand Prix kembali. Sampai menit 10:14 kita akhirnya diperlihatkan Keiwa on the track. Keiwa dengan aktif melibas para Yamato dengan mode Tycoon Ninja, sebuah ninja buckle yang ia dapatkan dari bawah, dan item tersebut ini nggak sengaja kelempar gara-gara hadangan dari Yamato Rider. Duet kombinasi Gits dan Tycoon menjadi sajian pertarungan menarik di episode kali ini, di mana luwesnya gerakan dari Tycoon yang menggunakan ninja buckle memberikan ilusi yang pas dan cukup dalam di porsi CGI. Sampai akhirnya kita ketemu fakta juga bahwa stage ini pun pernah dilalui para peserta di GP di masa lalu. Buktinya adalah dari buckle yang ditemukan Sumuri. Ada juga Haruya Win dan Sumuri ini nampaknya tidak terlalu tahu sih mengenai detail dari peserta yang udah mengikuti proses game di masa lalu. Meski keduanya adalah staff di GP dalam kurun waktu yang lama.
Sampai menit 11.38 kita akhirnya diperlihatkan sebuah rencana dari Win yang akan membuat Ace keluar. Di sana Win memberitahukan clue-clue dari sebuah teka-teki yang sudah dikemukakan oleh para senior DGP yang tertulis di clue tersebut. Semua bukti terlihat menjadi artefak. Umur barang tersebut mungkin sudah tersimpan selama ratusan tahun. Sebelum akhirnya Ace datang dan menguping semuanya, Ace sudah tahu ada yang tidak beres, sehingga Win yang udah kadung ketahuan mengajak Ace duel 1 lawan 1 untuk melihat siapakah yang menang di antara mereka. Meski akhirnya Sumuri tidak tega mungkin terhadap Ace dan memarahi mereka berdua atas dasar aturan DGP bahwa pemain dilarang saling bertarung. Win memang diuntungkan karena merupakan staff dari DGP. Namun Ace, Sumuri masih mempunyai hati agar DGP tidak tercoreng dan tetap sportif. Biarkan pertarungan Gates versus Punk Jack dilakukan dengan cara yang adil dalam arena DGP. Setelah itu Ace berhasil menebak keanehan di tebak kata yang sudah dirubah oleh Win tadi. Di mana Win akhirnya kaget karena kenapa Ace bisa tahu ini adalah pola yang sudah dirubah oleh seseorang. Ace hanya berkata, kamu tidak bisa membohongi seekor rubah. Ini keren banget gitu. Setelahnya Ace ini lalu melakukan konfrontasi dengan berkata bahwa dia di sini atas kemauannya sendiri, atas tujuan dan keinginannya sendiri. Dia mendeklarasikan diri sebagai peserta tanpa tunduk dengan Game Master. Ace di sana bagaikan seorang leader, memberikan gambaran bahwa semua peserta lain selain dirinya juga pasti berpikir hal yang serupa. Wah, gitu keren banget gitu, tipikal primary rider yang seharusnya. Sifat yang seperti ini yang merepresentasikan manusia yang survive setelah pandemi versi writer Yuya. Keren. Kita lanjut lagi sampai menit 15.38 terlihat semua rider sukses menggacha. Memang sebelum-sebelumnya semua nggak sinkron gitu, formnya acak-acakan. Hingga akhirnya semua nemu formulasi yang pas. Gits Viver Magnum, Bava Viver Zombie, Nago Viver Beat, Tycoon Viver Ninja, dan Punk Jack Viver Monster. Form yang pas di mata gitu, yang pas aja warnanya gitu ya, atas bawah sama gitu. Match serupa. Hingga akhirnya mereka semua menggunakan Golden Viver Victory untuk mengalahkan Yamato Rider. Di sana Ace menyadari sesuatu hal yang aneh, kata Jurapira yang dilantunkan oleh Yamato saat akan henshin menjadi Yamato Rider. Dan ia dikalahkan lagi oleh Gits Viver Magnum dengan Golden Viver Victory. Sumpah sih, cool banget gitu, pas banget, pokoknya keren. Sampai menit 19.45 kita diperlihatkan semua jadi rukun untuk membuka teka-teki ini. Penggalan kata Jurapira tadi sebagai maksud henshin dalam ungkapan Yamato mulai ditranslatekan oleh mereka. Di sana para laki-laki menahan dan memukul mundur para Yamato yang mengganggu proses tebak teka-teki. Yoshiki sang bocah warga ini membantu dalam menebak kata tersebut. Di sana Ace telah percaya 100% terhadap Yoshiki yang memang terlihat banget kayak cerdas gitu ya sepanjang episodenya. Dia adalah anak yang cukup pintar dan tanggap dengan perubahan konsep, objek, dan realitas di sekitarnya. Dia kayak merasakan hal yang serupa dengan Ace. Dan akhirnya kata Seozuda akhirnya tercipta. Mereka semua akhirnya berhasil keluar dari stage tersebut. Mission clear, para warga kembali pulang dan sang kakek juga akhirnya bisa kembali ke dunia normal tanpa harus musnah ataupun mati. Hanya kehilangan ingatannya di DGP dan kehilangan keinginannya untuk hidup muda terus-menerus. By the way, Azuma bertanya kepada Win tentang tujuan Game Master untuk menggulingkan Ace dan tujuan tersembunyi lainnya itu apa. Win membuat penawaran, jika dia ingin bekerja sama, Win akan memberitahukan hal penting di balik strategi Game Master. Dengan semangat dan resolusi baru, Keiwa yang bijak telah kembali. Dia ingin agar semua peserta yang peserta yang udah mati bisa kembali ke dunia normalnya lagi. Di sana Ace tersenyum dan berkata bahwa tetap aja orang yang akan menang adalah Ace sendiri katanya. Tapi kalau menang, penasaran juga sih sebagai staff DGP, nanti Ace ini bakal ngelakuin apa selain mencari clue tentang ibunya yang hilang. Karakter ibunya yang dinilai sangat penting di alur cerita Kamen Rider Kids. Di akhir kita diperlihatkan Archimedal yang akan menghancurkan DGP. Dia berniat akan untuk memusnahkan semua hal tentang Desire Grand Prix. Kita belum melihat juga korelasi apa antara Game Master dengan Archimedal ini. Apakah Yamato merupakan bentuk perlawanan dari dia? Terus ngapain ngelawan DGP yang memang memakai properti yang dibuat Archimedal sendiri? Kita belum tahu alasannya. Thanks sudah nonton, pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.